Saudara, pernah tidak kita bertanya, apakah Tuhan ini melihat semua yang sedang terjadi di muka bumi ini? Ya, kejahatan begitu banyak, penderitaan, ya, ketidakadilan dan ketidakbenaran di mana-mana. Mengapa Tuhan bertoleransi dengan ini semua? Padahal Ia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh kasih. Tetapi izinkan ketidakadilan, kekerasan, pembunuhan, segala macam di muka bumi ini terjadi. Sehingga tema khotbah saya hari ini adalah satu pertanyaan yang sering kita semua bertanya, yaitu why. Dan biarlah melalui ayat-ayat ini kita semua dibukakan untuk mengerti sehingga kita bisa berjalan di dalam kasih dan kekuatannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami mengucap syukur untuk hadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kekuatan, pertolongan dan semua yang telah Engkau berikan. Hari ini berbicaralah dan melalui hamba-Mu ini yang tidak banyak mengerti, tetapi Engkau telah membukakan pewahyuan dalam hidup kami. Kiranya apa yang akan kami bagikan berguna bagi jemaat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Ataupun yang ada ikut melalui Zoom, ada yang ada di Indonesia, Tuhan sertai. Dalam nama-Mu berbicaralah, kami siap untuk dengar. Mari kita ada baca satu ayat dalam 2 Petrus, ya. Ini ayat-ayat ini kita akan baca. 2 Petrus, saudara-saudara. Sudah dapat? Ayatnya sudah ditulis di situ. Komputernya nggak jalan. It's okay. Oke. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, ini satu jawaban, ya. Dan banyak orang selalu berkata, 2000 tahun yang lalu sudah berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus dan Tuhan akan menghakimi dunia ini. Tetapi mengapa sampai saat ini masih saja belum terjadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Jawabannya tadi ada di sana. Ia tidak lalai menepati janji-Mu. Sekalipun ada orang yang berkata bahwa ia lupa atau ia lalai, tapi Tuhan tidak, saudara-saudara. Oke, ada satu ayat lagi saya sering bertanya. Saya sebagai manusia juga sering bertanya, Tuhan, rencana-Mu bagaimana sih? Supaya saya bisa tahu, saya bisa bergerak sesuai dengan rencana-Mu. Dan di sini dalam Yesaya 55, kita akan baca lagi satu ayat. Ya, saya tidak terlalu banyak, habis ini ada satu pokok ayat kita akan ini. Yesaya 55 ayat, saudara-saudara, di sini ayat 8. Kita sering dengar bukan? Kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Kadang-kadang kita pikir kita banyak mengetahui, tapi sebenarnya banyak hal yang kita belum ketahui. Oleh karena itu kita harus belajar bukan untuk memberontak terhadap Tuhan,
tetapi mentaati Tuhan lebih baik. Nah, hari ini saya akan membacakan mengapa ia bertoleransi dengan semua apa yang ada di muka bumi ini, apa yang dikehendaki dari kita. Biarlah kita menangkap supaya kita bisa hidup di dalamnya. Mari kita baca di 2 Korintus 6. Ya. 2 Korintus 6 ayat 16, 17 dan 18. Ayat-ayat ini adalah ayat yang diambil dari Rasul Paulus, mengambilnya dari kitab Yesaya dan Yehezekiel, ya, dan dimasukkan di sini supaya kita bisa menangkapnya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, ada 3 hal yang saya rindu bagikan di sini. Mengapa Tuhan mengizinkan semua yang terjadi di muka bumi ini, dan Tuhan belum bertindak dengan waktu yang telah Ia janjikan. Jadi kita semua perlu sabar dan perlu mengerti mengapa Ia lakukan. Yang pertama di sini ayat 16 itu ada satu bagian dan juga sudah dicatat di dalam 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6 juga katakan begini, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Kita adalah bait Allah. Saudara-saudara, kenapa Tuhan ini menginginkan zaman sekarang kita ini adalah bait Allah yang hidup? Tuhan selalu merindukan bersama-sama dengan umatnya. Saudara, ingat sejarah orang Israel keluar dari Mesir di Gunung Sinai. Tuhan memerintahkan untuk membuat satu kemah pertemuan. Ya, dan di sana Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kemah itu berjalan sampai pada masa hakim-hakim, sampai masa raja yang pertama, akhirnya Salomo. Pertama, kedua, dan ketiga, Salomo membangun satu bait suci yang luar biasa indahnya dan megahnya. Bait suci Salomo. Ya. Dan bait suci itu pada tahun 586 dihancurkan Raja Nebukadnezar, ya, karena dosa orang Israel, orang Yahudi. Dan pada waktu itu kembalilah 70 tahun kemudian dibangun kembali oleh Zerubabel, oleh Esra, dan diperbaiki terus oleh Nehemia, tetapi tidak pernah bagus lagi seperti masa dari Salomo, ya. Tapi sesudah itu, saudara-saudara, pada masa sudah mendekati Tuhan Yesus lahir, yaitu 2000 tahun yang lalu, raja yang jahat, Herodes, membangun satu Ka'bah yang dimana Tuhan Yesus ada di situ. Dia hanya menambahkan apa yang sudah ada, memperbaiki di situ, ya. Dan di situ Tuhan hadir sampai akhirnya apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa bait suci ini akan dihancurkan dan tidak ada satu batu yang akan ada di atas batu lain. Dan firman Tuhan katakan itu benar. Pada tahun 70, Jenderal Titus dari kerajaan Romawi menghancurkan
apa yang terjadi. Dan sampai saat ini kalau saudara pergi ke Yerusalem, tidak pernah ada yang namanya bait suci itu. Ada bekas-bekasnya, kami pernah lihat batu-batunya, tetapi itu tidak pernah. Kenapa? Karena saat ini sejak Tuhan Yesus hadir, sejak hari Pentakosta, Tuhan ingin hadir bukan lagi di gedung, bukan lagi di tenda, tetapi Ia ingin hadir di dalam hidup kita. Dia ingin hidup dalam hidup kita. Amin. Dia ingin hidup, dia ingin bergaul dengan kita, dia ingin ada dalam hidup kita. Karena itulah kerinduannya. Saudara-saudara yang dikasihi, sadarkah kita bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang paling berdaulat atas universe ini, mau tinggal di dalam hidup kita? Aware, sadarlah bahwa Ia ada dalam hidup kita. Jangan ignore kerinduannya. Dia bukan di gedung ini baik, gedung dimanapun baik, di gua pun baik, asalkan kehadiran Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, yang pertama, dia toleransi di dunia ini karena dia merindukan makin banyak orang yang tidak binasa, tapi dia boleh tinggal di dalam. Apakah kita bersedia untuk katakan, Tuhan, Engkau berhak dalam ciptaanmu, tinggal di dalam aku, karena aku mau berjalan bersamamu. Saudara-saudara, kalau Tuhan yang Maha Kuasa tinggal di dalam kita, sebenarnya kita nggak sadar itu Maha Kuasa ada di dalam kita. Perlukah kita takut? Perlukah kita takut akan kematian? Tidak ada yang perlu kita takut. Perlukah kita takut dengan roh jahat yang ada di muka? Tidak perlu takut. Karena firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Yaitu Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu sebagai orang percaya, rindukah, laparkah, hauskah kita menempatkan Dia di dalam hidup kita. Dan Dialah yang perlu utama. Ataukah Dia sadar, tapi kita ignore Dia di dalam hidup kita. Berapa banyak, katakanlah suami-suami, istri ada di rumah, tetapi kurang dia mengetahui bahwa istrinya ada di rumah. Kenapa? Dia punya pikiran dengan memikirkan orang lain. Berapa banyak anak-anak yang tidak sadar bahwa orang tua ada di rumah. Tapi mereka melupakan. Kenapa? Karena terlalu sibuk main dengan HP atau yang lain. Mungkin kita sudah sebagai anak-anak Tuhan. Akhir-akhir ini. Karena kesibukan. Karena apapun. Kita tahu ya ada. Tapi kita tidak pernah bicara dengan Dia. Ataupun kita bicara. Kita hanya berbicara. Ayo makan. Ayo jamnya makan, ayo begitu. Tetapi apakah kita benar-benar memiliki conversation yang dekat dengan Dia? Dia merindukan. Itulah kerinduan Tuhan. Siapa yang hari ini katakan Tuhan? Mungkin saya sudah lama ignore tentang dengan Engkau. Tapi hari ini saya rindu. Saya rindu. Engkau benar-benar menuntut saya. Menguatkan saya. Dan benar-benar menempatkan Dia utama. Dan kita penuh hormat kepada kehadiran Tuhan. Kadang-kadang sekarang kita lebih pentingkan HP. Berjam-jam kita akan pegang alat itu. Tetapi itu hanya alat sebenarnya penghubung. Tapi kita pakai sebagai idol kita. Apakah ada idol lain yang sudah menempatkan hidup kita? Idol itu berhala-berhala. Dan mungkin zaman sekarang berhalanya bukan lagi yang batu yang besar yang disembah. Tetapi ada satu yang kecil yang ukurannya berapa sentimeter. Yang dimanapun menjadi berhala kita. Firman Tuhan katakan bertobatlah. Dan berubahlah. Dan yang kedua yang saya rindu bagikan. Mengapa Ia rindu tinggal dalam kita? Dia merindukan umat yang berbeda, yang dipisahkan dari dunia ini. Dia merindukan umat yang kudus, umat yang benar-benar mengetahui apa itu kebenaran. Karena Dia kudus, Dia rindu anak-anaknya kudus. Ayat yang ke-17 tadi katakan. Iya, Dia merindukan itu. Dia katakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, jangan menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ingat,
Sering sekali doa kita tidak terjawab tidak naik atas. Sebenarnya bukan Tuhan tidak dengar atau Tuhan tidak hadir. Tapi yang memisahkan kita adalah firman Tuhan katakan hati kita yang mendua hati. Mendua hati. Kita mau dunia, kita mau segala kesenangan dunia, kita mau semua yang namanya kedagingan untuk memuaskan kedagingan ini. Sehingga kita berteriak, Tuhan, kenapa doa kita tidak terjawab? Tuhan jauh daripadaku. Sebenarnya Tuhan menerima kita kalau kita mau hidup dalam jalan. Apakah kita hari ini rindu katakan, Tuhan, waktunya saya, dari apa yang terjadi dengan 2 jam yang lalu, kematian, sebenarnya terus menguatkan kita dan terus mengingatkan kita, bukan? Bahwa kita di dunia ini sementara. Pakailah sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya ingin katakan, tidak ada orang siapapun yang menolong siapapun. Ingat, yang melayani Ibu Monica di Timor itu, bupatinya sendiri itu dokter. Dia sendiri yang itu kota kabupaten. Dia yang tinggi sana, dia yang melayani. Setiap hari dia ke rumah sakit untuk melayani. Nah dia dokter. Kenapa? Karena waktu dia masih muda sekolah di Jawa, dia pernah datang tinggal di rumahnya Ibu Monica yang ada di Jawa. Jadi mereka mau membalas budi, puji syukur untuk itu ya. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi, hiduplah sekarang ini. Untuk apa lagi kita hidup? Saya ingin tanya aja. Kalau masih mau untuk sekarang ini, masih mau yang menyenangkan, yang tidak jalannya Tuhan. Yang mau senang-senang tidak utamakan Tuhan, sudah waktunya kita. Kira-kira sudah waktunya belum ini kita ini saat ini? Bukankah pandemik ini berbicara kepada kita bahwa kita manusia ini sebenarnya tidak berdaya dengan makhluk yang paling begitu kecil aja. Kita sudah lari kelebakan. Benar kan? Coba. Beberapa minggu yang lalu teman baik kami berumur 64. Meninggal. Dia ikut menguburkan di sini. Dia badannya besar. Posisinya bagus. Keluarga yang baik. Teman baik dari keluarga kita di sini. Oleh karena itu saudara-saudara, ini semua Tuhan memberikan peringatan-peringatan supaya timbullah satu pribadi yang benar. Pribadi yang kudus, pribadi yang cinta Dia, pribadi yang menghargai karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan kita, yang melepaskan kita dari dosa supaya kita hidup di dalamnya. Karena Dia demi untuk kita tinggal di dalam Dia di dalam kita. Tuhan itu berani berkorban segala-galanya. Bukan hanya uang, kita baru berkorban uang, kita pikir sudah cukup. Tapi Tuhan memberikan putranya Yesus Kristus yang begitu mengasihi yang Dia kasihinya harus menderita atas kayu salib. Saudara tahu, adakah penghargaan dari kita? Apakah kita saat ini sudah begitu bodoh dan dibutakan sehingga iblis menipu kita? Kita seperti sudah ikut saja seperti itu. Berapa banyak saat ini. Kalau kita tidak hati-hati, iblis akan menghancurkan iman kita. Dan kita sudah harinya waktu menghadap, tidak ada iman lagi di dalam hidup kita. Harus hati-hati. Oleh karena itu jaga hidup kita. Jaga. Jadi yang kedua, ia merindukan kekudusan dan pemisahan kita dari segala macam idol. Oh Om Seb, kita nggak pergi kok yang namanya Gunung Kawi itu lagi. Yes, benar. Coba perhatikan. Apa saja yang kau utamakan lebih dari Tuhan. Hati-hati. Mungkin orang lain. Tetapi pada majoritinya rata-rata sekarang. Idol mereka adalah HP. Tolong. Jangan sampai kita terlambat. Ya? Oke. Perlu kita mau berubah hari ini. Saya tidak bilang tidak salah kita pakai. Ya. Tapi ada yang lebih mengutamakan HP dari Tuhan.
Waktu bangun tidak bilang syukur Tuhan terima kasih lo, langsung ambil HP. Mari mau tidur, bilang Tuhan terima kasih Tuhan for your grace and your mercy. Hanya baca itu HP sampai habis-habisan. Nah serius, saya hanya ingin bilang HP-mu, temanmu di Facebook, temanmu di Instagram will not save you. Yang save you siapa? Amin. Yang meng-save you siapa? Yes. Live by it. Live by it. Ini serius. Karena terus terang, apa yang saya berani katakan saat saudara mengalami seperti yang tadi Ibu Monica. Ataukah saya ragu-ragu, aduh ini masuk apa nih? Masuk kiri atau kanan nih, masuk atas atau bawah. Hati-hati loh. Banyak orang kalau di penguburan selalu bilang, oh terima kasih dia masuk surga. Dalam hati saya mau itu ngomong kosong. Benar gak? Kita itu hanya kadang-kadang hanya mau bikin keluarga happy dia masuk surga. Emangnya yang menentukan yuk? Bukan. Yang menentukan adalah Tuhan. Dan benar gak? Oleh karena itu kita harus serius. Taatlah. Ikutilah kondisi dari firman Tuhan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan selain siapa? Yesus Kristus. Amin. 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 Tidak ada. Hanya dia. Benar. Oke, yang ketiga hari ini saudara kita baca ayat yang ke-18. Oh my heart. Aku akan menjadi bapamu. Kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Today is a Father's Day. I say Happy Father's Day to all. Tapi tidak ada yang lebih berhak menerima fathers di atas segala fathers. Our fathers in heaven. Amen. Karena dia sumber semuanya. Dia sumber semuanya. Dan benar-benar dia rindu. Dia rindu, ingat, dia bukan rindu kita hanya sebagai umat, sebagai murid, sebagai pengikut. Tapi dia ingin kita sebagai anaknya dan dia sebagai bapaknya. Wah, benar dia sebagai bapak kita. Wah, saudara tahu, tidak ada yang berhak menepanggil bapak. Hanya anak-anak dalam Tuhan Yesus Kristus. Di pengajaran di dunia ini tidak ada satupun yang berani panggil Bapa Pencipta. Tuhan Pencipta itu Bapa. Hanya Yesus Kristus, murid-murid kita, anak-anak yang berani panggil dia. Kenapa? Itulah benar. Oleh karena itu, wah, kalau kita punya Bapak Jokowi, kita jalan kan lebih, bukan begini ya. Apakah kan begini kan? Benar gak? Agak confidence ya. Kalau Bapak kita adalah Bapak Surgawi. Tidak ada satu hari pun yang akan membuat kita rasa memble. Tapi kita harus kuat bahwa di dalam dia kuasa kemenangan ada di atas segala. Wah, Bapak kita dan anak-anaknya. Saudara-saudara, saya hanya ingin jelaskan ya. Kita ini semua secara humanistik, kita anak manusia. Tetapi karena kita menerima Yesus Kristus, firman Tuhan katakan kita menjadi apa? Anak-anak Allah. Status kita adalah anak Allah. Jadi saudara dan saya di sini adalah anak Allah. Amin. Itu dalam Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 12 bukan? Oke. Ya. Jadi saya ingin bilang kiri kanan dulu. Kita ini anak-anak Allah. Ayo bilangin. Ayo dong, confidence. Oke. Tapi di sini yang dimaksudkan sons of God itu bukan anak-anak kecil, tapi anak-anak dewasa. The sons of God. Kalau kita diterima sebagai anak, yes, lahir. Karena dalam Kristus kita lahir menjadi anak. Tetapi itu baby, kanak-kanak. Tetapi yang di sini dikatakan sons of God. Ini bahasa aslinya tuh diterangkan bahwa kita nih anak-anak Tuhan yang dewasa. Yang mengerti hati Tuhan. Mengerti pikiran Tuhan. Yang mengerti kehendak Tuhan. Yang mengerti jalan Tuhan. Mengerti mana salah, mana benar. Itulah yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, apa respons kita hari ini?
Respons kita. Yang pertama saudara-saudara, aware His present in your life. Berjalan di dalam kemenangannya, di dalam kuasanya, kehadirannya. Tidak ada lagi takut. Mungkin suami meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak meninggalkan engkau. Mungkin masalah orang tuamu meninggalkan engkau, tapi Tuhan di atas segala Tuhan bersama. Aware of that. Jadi jalan itu jangan kayak sendirian. Tapi itu. Amin. We aware of that from now on. Sebelum ambil keputusan mau apa? Tanya dulu. Karena ada Raja di atas segala raja bersama kita. Amin. Jangan ambil keputusan baru kasih tahu. Itu namanya anak kurang ajar. Coba anak kita aja. Saya pernah dengar satu ibu nangis ke saya. Kenapa Pak saya? Kenapa ibu? Dia bilang, iya anak saya sudah mau tunangan, sudah mau ini baru kasih tahu saya. Saya bilang, itu anak kurang ajar, mesti diajar kita. Ya, benar itu. Benar kan? Berapa banyak kita sudah mau pergi holiday baru tanya. Baru kasih tahu Tuhan, Tuhan ikutin saya ya. Tuhan nanti berkatin saya ya. Kalau saya ada masalah tolong saya ya. Wow. Emangnya siapa kita? Belajar mulai hari ini. Sebelum apapun. Bisa selalu bilang Tuhan, uangmu adalah uangmu kepercayakan kepadaku. Saya akan lakukan sebaik-baik mungkin. Firman Tuhan katakan kita steward. Amen. Jangan bilang saya yang kerja. Sombong gitu. Coba kalau Tuhan gak kasih opportunity, bemble kita. Berapa banyak orang kepingin kerja, tahu-tahu kena serangan jantung, jalan sudah gini. Mau pergi kerja, apply orang gak mau. Benar kan? Jangan pikir kita ini terlalu hebat. Ini semua karena kasih karunia. Dan Tuhan mempercayakan kita apapun. Ada yang begitu kurang ajar. Baru tiba dari holiday sudah bicara untuk holiday berikutnya lagi. Tanpa tanya Tuhan. Mulai sekarang ini belajar bilang Tuhan. Jikalau ada di Adam Yakobus kan. Jikalau engkau kehendaki biarlah kami. Ini bukan. Kita sakit hati ya kalau anak-anak tinggal serumah kita. Keluar sampai pamit-pamit ya. Belajar dengan Tuhan demikian. Oke, yang kedua Tuhan ingin supaya kita ini beda. Karena beda, kita terang, anak-anak terang. Jangan pura-pura ini, kita anak-anak terang. Kenapa? Kita ada di dalam Raja Terang, Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus beda. Mulai dari perkataan kita, hidup kita beda. Dan saya hanya ingin bertanya, apakah waktu orang lihat kita, orang ada lihat terang Kristus di dalam hidup kita. Atau mereka bilang podowai, orang Jawa bilang sama aja. Enggak, kita beda. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kuasa itu akan bekerja dalam hidup. Oleh karena itu pisahkan diri kita. Saya bukan bilang kita tidak bisa menginjil mereka. Ya, kita perlu menginjil mereka. Tuhan Yesus juga menginjil para pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus tidak berbagi di pemungut cukai. Tuhan Yesus menginjil para, mungkin itu Maria Magdalene. Tapi dia tidak sama seperti Maria Magdalene. Maria Magdalene yang sama seperti dia. Oleh karena itu Tuhan Yesus sudah datang menjadi contoh. Menjadi teladan dalam hidup kita. Hiduplah di dalam dia. Dan yang ketiga, ya relakah kita menjadi anak-anaknya. Ya, bukan anak angkat. Ya, bukan anak sembarangan, anak tetangga maksudnya. Tapi benar-benar anak yang mengenal dia. Saudara, yang mengenal dia. Beda loh. Satu waktu ada kejadian kebakaran. Ya, ada kejadian kebakaran. Wow, ada orang melarikan diri keluar. Tapi ada satu anak. Dia pergi berusaha pakai ember, pakai air, pakai apa aja selang kecil dia mau matikan api itu. Dan para wartawan tanya, kamu ini siapa sih kok berani begini sih? Ya, karena ini rumah papaku. Rumah papaku. Kalau anak-anak yang sejati, dia dunia sekarang ini sedang menyerang gereja habis-habisan. Mau meruntuhkan orang percaya.
kita akan stand di situ, katakan, saya orang anak Tuhan, saya akan berdiri untuk Dia. Amin. Sudah jangan ikut lagi nyerang-nyerang sana sini. Ikutlah Tuhan dan percaya bahwa Dialah yang akan memulihkan kita. Saya tidak panjangkan lagi. Tapi hari ini so welcome kita bisa ada di sini semua. Dan Tuhan berbicara sekali lagi. Dia ingin kita ada di dalam. Bukan hanya ada saja, ada dalam Tuhan, lebih daripada itu. Benar-benar kita aware, sadar kemana. Menyadari Dia ada di sini kita. Don't ignore. Karena saat kita hidup di dalam Dia, kuasa kemenangan itu akan ada dalam hidup kita. Hikmat, keputusan yang tepat. Kenapa? Karena yang akan berikan kepada kita bukan manusia biasa. Tapi Raja di atas segala raja. Tuhan segala-galanya ada dalam hidup kita. Mungkin kita depresi hari-hari ini. Tapi kalau kita izinkan Tuhan bekerja, tidak usah pergi ke psikiatris. Dia akan pulihkan segala yang runtuh dalam hidup kita ini. Mungkin kita merasa down saat ini. Sama Dia, pegang. Dia akan berikan kita kekuatan. Oh, di dalam Kristus. Saya selalu perkatakan firman ini. Di dalam Kristus aku dapat melakukan segala perkara. Mari kita bangkit berdiri dan saya mau berdoa. Thank you. Tuhan hari ini Tuhan. Hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kenapa Engkau begitu toleran dengan segala macam yang ada di dunia ini? Karena Engkau merindukan anak-anak-Mu. Engkau rindu ada anak-anak yang Engkau tinggal di dalam hati mereka. Mereka menjadi orang percaya. Mereka menjadi orang yang benar. Orang yang berguna. Orang yang memuliakan nama-Mu. Karena tidak ada lagi yang lebih benar daripada-Mu Tuhan. Engkau mengizinkan semua terjadi di muka bumi ini. Supaya kami Tuhan boleh terus dibentuk. Dibentuk setiap hari. Supaya kami makin menyerupai dengan Tuhan Yesus. Yang nampak adalah terang, kekudusan, kebenaran. Keadilan dalam hidup kami. Tuhan, kami begitu. Tuhan, Engkau mengizinkan karena Engkau sedang membangun hubungan kami. Supaya kami dewasa. Bisa ambil bagian dalam rencana-Mu. Bisa ambil bagian di dalam apa yang Engkau kehendaki. Mari saat ini, hari ini siapa yang berani berkata dan berkata, Tuhan, saya undang Engkau. Atau yang sudah tahu bahwa roh Tuhan ada di dalamnya. Tetapi begini lama selalu ignore karena ada hal lain. Dan berani berkata, Tuhan, saya mau bereskan hidupku. Saya mau utamakan Engkau. Dan siapa yang berani berkata, Tuhan, aku mau hidup seperti Tuhan Yesus. Kudus. Dan diketemukan layak di hadapan-Mu. Yang ketiga, Tuhan, saya rindu untuk berkata, Tuhan, Engkau adalah Bapakku, kekuatanku. Siapa yang akan menggoyangkan aku kalau Engkau bersama dengan aku? Siapa yang rindu sama-sama katakan. Kita mulai mengangkat tangan sama-sama dan saya akan berdoa. Tidak usah lihat kiri ke kanan, katakan Tuhan. Tuhan, Kau lihat satu persatu. Satu persatu dalam nama-Mu Tuhan. Penuhilah Tuhan dengan roh-Mu yang kudus. Penuhilah dengan roh kuasa kekuatan-Mu dalam hidup anak-anak. Roh kemenangan-Mu, roh hikmat-Mu ada di dalam kami semua. Turunlah Tuhan. Dan Engkau mampukan kami, tuntun kami dalam kasih karunia-Mu supaya kami berjalan di dalam kemenangan atas dosa dan tipu muslihat dunia ini. Tapi
tapi kami akan ada di dalam Engkau. Engkau adalah Bapa kami. Hari ini mari kita sama-sama berdoa dan katakan, boleh ikutin doa saya. Ya, katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau, Roh-Mu yang kudus, Roh Bapa yang mulia, boleh tinggal di dalam kami. Kami sangat welcome You Holy Spirit. Tuntun aku supaya setiap perjalanan hidupku makin mengarah kepada Kristus, makin kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkaulah yang layak menerima semuanya. Karena Engkau adalah Bapa kami. Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau berjalan di dalam-Mu. Amin.